Mbappe mencetak gol pertama Prancis dengan tendangan jarak jauh. Gol kedua Mbappe tercipta oleh pressing Dembele yang kesalahan bila menghadapi striker seperti Haaland akan langsung membuahkan gol ya. Dan di grupnya ada dua match yang seru juga, yaitu Prancis versus Irak dan Norwegia versus Senegal. Prancis ini benar-benar menekan Irak ya. Dan Irak selalu kehilangan bola sebelum masuk ke lini tengah permainan. Mbappe mencetak gol pertama Prancis dengan tendangan jarak jauh di menit 14. Pertandingan ini sempat ditunda selama 2 jam karena ada badai. Ketika babak pertama pertandingan dihentikan, jadi ditunda dulu selama 2 jam hingga badai berhenti. Lalu setelah 2 jam, lalu pertandingan dilanjutkan di babak kedua. Hanya di babak kedua, setelah babak Prancis benar-benar menekan Irak, hampir nggak bisa berkembang permainannya. Gol kedua Mbappe tercipta oleh pressing Dembele yang membuat pemain Irak melakukan kesalahan di lini pertahanan. Lalu dia memberikan assist ke arah Mbappe, skor menjadi 2-0 dan gol ketiga Prancis dicetak oleh Dembele lewat assist oleh Olise. Di pertandingan lainnya di grup ini ada Norwegia versus Senegal. Sebenarnya ini pertandingan cukup berimbang secara statistik. Hanya saja Norwegia lebih efektif ya, lebih ketika dalam memanfaatkan peluang. Dan pertahanan Norwegia lebih rapih ketika bertahan. Norwegia sendiri menang 3-2 dengan satu gol oleh Pedersen dan 2 gol dicetak oleh Haaland. Serta di Senegal gol dicetak oleh Masar. Gol pertama Norwegia oleh Pedersen dan gol kedua Haaland itu sebenarnya cipta karena kesalahan pemain bertahan Norwegia. Sedikit kesalahan bila menghadapi striker seperti Haaland akan langsung membuahkan gol ya. Dan otomatis Senegal dan dengan 2 hasil pertandingan tersebut, Prancis dan Norwegia kokoh di peringkat 1 dan 2. Dan untuk pertandingan ketiga ada di grup ini ada Prancis versus Norwegia. Aku penasaran apakah mereka masih bermain dengan skuad terbaik mereka, karena ini kan otomatis Mbappe versus Haaland, siapa yang akan menjadi peringkat 1 di grup ini. Untuk Senegal sendiri, bila ingin lolos ke fase knockout, dia harus melewati fase klasemen peringkat 3. Kebetulan dia melawan tim yang paling lemah di grup ini, yaitu Saudi Arabia. Bila dia berhasil menang cukup banyak dengan skor tinggi, dengan skor besar, kemungkinan dia masih bisa lolos ke fase knockout lewat klasemen peringkat 3. Sekian kualifikasi grup dan I. TSS penalti, kita ketemu lagi di recap grup J, K, dan L. Bye-bye.